Tribun News Update, program berita informatif dan aktual yang menyajikan beragam peristiwa dari berbagai sudut kehidupan. Saya Kila akan menemani Anda dalam 2 segmen pilihan hari ini. Truk dengan muatan berlebih atau overdimension overload atau biasa disebut odol kembali menjadi sorotan. Keberadaannya tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara lain. Berikut liputan selengkapnya. Di jalan raya yang ramai, sejumlah truk dengan muatan melebihi kapasitas masih terlihat melintas. Truk-truk odol ini tidak hanya merusak badan jalan, tapi juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, kasus pelanggaran odol terus meningkat, terutama di jalur lintas antar provinsi. Melarang kita untuk bikin odol, tapi belum dikasih ketentuan tahun berapa yang boleh odol atau tahun berapa yang nggak boleh odol gitu, Pak. Terus ini sasarannya kemana nanti ini? Sasaran utama kita ke kantor Disub dulu ya. Kalau kantor Disub kita belum bisa menemui, kita langsung ke orang pertama Jawa Timur. Tugas kerap melakukan razia, namun sebagian pengemudi masih nekat. Masyarakat berharap adanya tindakan tegas dan pengawasan lebih ketat demi keselamatan bersama. Pemirsa, tetap waspada saat berkendara dan taati aturan lalu lintas. Kita semua punya peran dalam menjaga keselamatan di jalan raya. Sebuah koper merah ditemukan di pinggir jalan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Namun, isi koper tersebut membuat geger masyarakat. Diduga berisi potongan tubuh manusia korban mutilasi. Berikut laporan selengkapnya. Penemuan koper merah di pinggir jalan Desa Karangtengah, Ngawi menjadi perhatian publik. Saat diperiksa oleh polisi, koper tersebut ternyata berisi potongan tubuh manusia tanpa kepala. Warga sekitar mengaku terkejut dan resah dengan temuan yang menyeramkan ini. Polisi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Untuk kaki sebelah kiri dari pangkal paha sudah tidak ada, kemudian untuk kaki sebelah kanan dari lutut, kemudian untuk kepala juga sudah tidak ada. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif. Identitas korban sedang ditelusuri melalui proses forensik. Diduga kuat, korban adalah hasil pembunuhan berencana. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan pengawasan di ruang publik. Dari Ngawi, Ilmiah melaporkan. Itulah 2 berita utama yang kami hadirkan di segmen pertama Tribun News Update hari ini. Berita lalu lintas dan kriminal menjadi pengingat penting bagi kita semua untuk waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Pemirsa, di awal tahun ajaran baru, berbagai sekolah mulai menggelar kegiatan latihan paskibra untuk demo ekstrakurikuler guna menarik minat siswa baru. Untuk mengetahui seperti apa keseruannya, kita sudah terhubung dengan reporter kami Ilmiah yang meliput langsung dari lokasi kegiatan. Baik, bagaimana saudara Ilmiah kondisi langsung di sana? Halo, saya Nasrul Ilmiah melaporkan langsung dari Jalan Citra Ekopolis. Saat ini sedang berlangsung latihan paskibra oleh salah satu SMAN 4 Kabupaten Tangerang. Mereka telah rapi baris berbaris dari pagi hingga siang hari ini dengan terik matahari. Mereka berlatih tidak hanya baris baris dan juga mereka berlatih kekompakan dan kedisiplinan. Oke, saya akan mewawancarai salah satu pelatih dari paskibra. Mari ikut saya. Nama saya Rian Cahya Kamuni. Dari sekolah mana nih kalau boleh tahu? SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Atau apa? Untuk sekarang event terdekatnya adalah demo eskul. Oh, jadi untuk demo ya. Ya. Dan juga latihannya berapa sih untuk minggu ini? Kita 6 hari, dari Senin sampai Sabtu. Minggunya kita libur. Full ya berarti? Ya. Tegak, gerak, langkah biasa, jalan, tiap, balik kanan maju, jalan,
Langkah perlahan. Demikian laporan kami dari Jalan Citra Raya Ekopolis. Semoga semangat para peserta bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mencintai tanah air. Saya Nasrul Ilmiah melaporkan untuk Free News Update, kembali ke studio. Semoga semakin banyak siswa yang aktif berkegiatan dan menemukan potensi terbaiknya melalui ekskul di sekolah. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kini kami akan ajak Anda ke berita yang lebih segar dan dekat dengan kehidupan mahasiswa. Bagi mahasiswa, menemukan tempat makan yang enak, murah, dan mengenyangkan adalah sebuah berkah. Di dekat kampus, ada satu toko jajanan bernama Charlie Frozen yang jadi favorit karena menyajikan makanan rumahan dengan harga ramah di kantong. Berikut liputannya untuk Anda. Toko Charlie Frozen yang terletak di dekat kampus Universitas Esa Unggul setiap hari ramai dikunjungi mahasiswa. Menyediakan aneka jajanan pasar dan rice box kekinian, toko ini menjadi andalan mahasiswa saat dompet menipis. Halo, saya Arni. Saya sering jajan di Charlie karena dekat dari kampus dan juga harganya masih affordable buat kalangan mahasiswa. Selain murah dan enak, kebersihan dan keramahan penjual menjadi nilai tambahan Charlie Frozen. Toko kecil ini tidak hanya menjual makanan, tapi juga kenyamanan. Dengan harga yang terjangkau dan cita rasa lokal, Charlie Frozen menjadi bukti bahwa makanan sederhana bisa membawa kebahagiaan tersendiri. Dari Citra Raya, Ilmiah melaporkan. Jangan remehkan tempat kecil dengan rasa besar. Kuliner seperti Charlie Frozen jadi bukti bahwa kebutuhan mahasiswa bisa terpenuhi tanpa harus mahal. Demikian berita pilihan dalam edisi hari ini. Terus ikuti Free News Update untuk informasi terkini, tajam, dan terpercaya. Saya Kila, sampai jumpa di edisi berikutnya dan salam sejahtera untuk kita semua.